Kita hormati yang mengundang kita Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Kota Surabaya, Pak Agus, dan yang saya hormati pula seluruh nama-nama dan jabatan yang disebut Pak Agus tadi, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya sebut lagi satu-satu saya bingung karena saya tidak punya catatannya. Lebih baik cara praktis yang disebut tadi Pak Agus itulah semua juga yang saya hormati. Bapak saudara-saudara sekalian, awal adik-adik yang dibelawakan cewek, mau ndak saya kasih iPhone 15? Mau? 1 tera pulsa unlimited. Mau? Oke, mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Begitu terima langsung tuli, mau enggak? Ah, enggak mau. Berarti yang mahal itu bukan handphone, yang mahal itu bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi di telinga, Bapak Ibu tidak perlu kursus membedakan bunyi. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi bukan telinga yang mahal, bukan seluler yang mahal, bukan jaringan yang mahal. Biar ada jaringanmu, ada handphonemu, tapi tidak bisa mendengar. Halo, hei, rusak lagi nih handphone. Halo, bukan handphone yang rusak. Apa yang rusak? Telinga. Adik-adik, ini ada kamera mahal nih. Mau ndak dikasih ini kamera? Tapi begitu dikasih langsung buta. Berarti yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi di mata, Bapak tidak perlu kursus membedakan warna. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa? Lain-lain rasanya ini malam. Ternyata tetangga. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Tuan-tuan, Bapak Ibu yang saya muliakan, pasti kenal Ronaldo, Lionel Messi. Itu gajinya Ronaldo, kumpul seluruh pegawai kantor imigrasi se-Indonesia, belum bisa kalah gajinya Ronaldo 1 bulan. Apa dia yang hebat? Bukan. Biar dia punya skill hebat, tapi Allah kasih lutut yang tidak bisa bengkok. Masih bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa orang main bola begini? Berarti yang mahal bukan skill. Yang mahal Allah kasih kita kaki yang bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu pernah tidak lihat orang ada kawat di giginya? Zaman saya kecil pagar yang dikawat, Pak. Sekarang gigi bisa dikawat, Pak. Mahal itu. Saya tanya mahasiswa saya, berapa harganya? 40 juta. Saya bilang, kok kira itu behelmu yang mahal? Biar kau mau pasang besi harga 1 juta, harga 50 juta, harga 100 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Maka kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tolong jawab, Pak. Tolong jawab. Kali ini saja jawab. Kenapa Bapak bisa hadir di tempat ini? Ayo. Kenapa Bapak bisa hadir di tempat ini? Karena Bapak pegawai. Coba kalau Bapak kepala rumah tangga, pembantu rumah tangga, tidak mungkin sampean duduk di sini. Hebatnya lagi, bertingkat-tingkat itu. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Tentu yang di belakang tidak mungkin lebih tinggi pangkatmu daripada yang di depan. Itu semua nikmat dari Allah. Bukan karena kamu sekolah, tapi pemberian dari Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi nikmat yang satu tidak bisa, dan kadang kita lupa. Apa itu? Nikmat persaudaraan, nikmat kerukunan. Mana bisa lagi kita dengar pengajian seperti ini kalau kita sudah tidak aman. Dan salah satu sebab tidak aman kalau kita sudah tidak bersatu. Inilah makna halal bihalal. Ukhuwah, persaudaraan. Nah, beberapa hari yang lalu
Saya suruh anggota saya, telepon Pak Agus. Kita mau ke Surabaya, ceramah di Mall Pakuwon. Bisalah saya hadir di sini. Kalau sedulur-sedulur mengundang saya, biar ada duit belum tentu ada jadwal. Biar Bapak bisa belikan saya tiket, belum tentu saya punya jadwal. Ini saya yang minta supaya dibikinkan acara. Untuk apa? Menghormati Pak Agus, kawan saya dari Sulawesi. Itulah hebatnya ukhuwah. Di sini ada kepala angkatan laut. Biar beliau mau, belum tentu saya ada waktu. Itulah sehingga ada namanya persaudaraan. Penting. Siapa yang banyak temannya, dialah yang hebat. Yang kalau dalam dunia birokrasi, kepolisian kah itu, tentara kah itu, ada namanya gerbong. Kalau kamu banyak gerbongmu, gampang naik pangkat. Itu namanya ukhuwah, persaudaraan. Maka kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahim. Contoh aplikasi hadis ini. Satu, saya ini Pak tidak banyak duit saya, tapi banyak teman saya. Teman saya yang banyak duitnya. Saya di Makassar hampir tidak laku duit saya, kemana-mana pasti gratis. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, saudara yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi sayur. Berapa Haji? Nggak usah Pak Ustadz. Ah, nggak enak, masih pagi-pagi Haji. Nggak usah Pak Ustadz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Masya Allah. Dua, dimudahkan urusan. Maka ini makna halal bihalal, persaudaraan. Nah, apa yang memutus persaudaraan? Yang biasa merusak persaudaraan kita. Misalnya di kantor imigrasi ini. Apa yang memutus persaudaraan kita? Satu, perebutan kekuasaan. Mau jadi kepala kantor, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi presiden. Oh, bertengkar kita Pak. Kita bersahabat dari SD, beda dukungan pilkada, bertengkar. Orang yang mau jadi gubernur, kita yang bertengkar. Kalau tim sukses bertengkar Pak, saling menyerang, wajar, dia mau jadi menteri. Tim sukses saling menyerang, wajar. Kenapa? Dia mau dapat proyek. Tapi kalau kita yang pegawai biasa, untuk apa bertengkar? Coba ingat 2019, siapa yang bertarung pilpres? Bapak Joko Widodo berhadapan dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa presidennya? Prabowo. Dia saat menghantam waktu debat. Selesai pilpres, satu paket. 2024, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo. Lawan siapa? Anies. Siapa wakilnya Anies? Siapa wakilnya Anies? Muhaimin Iskandar. Serang waktu debat. Begitu selesai pilpres, presidennya Prabowo, Menkonya Muhaimin. Kita dapat apa? Maka boleh berbeda pilihan, jangan bermusuhan. Dua, penyebab putusnya persaudaraan, sombong. Apa itu sombong? Pakai bahan mahal, belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang lain, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran. Bapak-bapak di sini yang kolonel, Pak Agus, pakai barang, baju krokodil, cap buaya, yang katanya kalau palsu kepalanya menghadap ke dalam, kalau asli kepalanya menghadap keluar, buaya darat. Ini ada angkatan laut. Slogannya itu angkatan laut kan, di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. Itu angkatan laut. Itu angkatan laut. Angkatan laut itu. Ya, sama semua kita Pak, sama semua. Di rumah tak berdaya Pak. Satu lagu kita semua Pak. Biar Ustaz. Tapi kalau orang Bugis tidak takut sama istri Pak. Cuma istrinya lebih berani. Nah, sudah saudara-saudara sekalian.
Nah, yang memutus persaudaraan kesombongan. Mau pakai bapak pakai baju krokodil harga 5 juta, silahkan. Sombong, belum tentu itu rezekinya bapak. Tapi kapan bapak sombong? Nganggap remeh orang yang bajunya murah. Dasat, kau tahu ini 5 juta, Ustadz, tidak bisa kau beli begini. Sombong. Bapak pakai sendal harga mahal, silahkan. Itu rezekinya bapak, Allah kasih, tidak semua orang pakai. Kapan bapak sombong? Meremehkan yang palsu. Itu sombong. Apa yang mau sombongkan dengan jabatan ini? Pak Agus mau sombong. Tergantung pimpinan, Pak. Tiba-tiba mutasi non-job, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan ini? Oke lah, bapak disenang sama menteri, disenang bahkan sampai tingkat menteri. Tapi ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat bagaimana pensiun keluar, Pak. Bapak ini angkatan laut. Mau sombong, ada batasnya, Pak. Pensiun. Begitu pensiun, bapak mau pakai tongkat komando lewat-lewat, orang bilang, oh kasihan, sudah sakit itu bapak itu. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan ini, Pak? Ada anggota DPR mau sombong, aduh 5 tahun bos. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, rakyat biasa. Bupati mau sombong, apa kau mau sombong? Kau jadi bupati karena kau dipilih. Heran saya ini kepala daerah, waktu mau dipilih datang, "Nggih sedulur, kalau bukan sampean matilah saya ini Pak, tolong pilih saya." Begitu terpilih, sombong. Kau mau apa? Kau jadi bupati karena kau dipilih. 10 tahun, mau 3 periode, enggak mungkin. Kepala kantor aja enggak boleh sombong, apalagi cleaning service. Maka jangan sombong gara-gara jabatan. Jabatan yang ada ini titipan. Maka paling hebat, sudah kepala kantor santun lagi ngomong, sudah kepala kantor rendah hati lagi, orang paling senang. Kalau kita pindah semua orang menangis dan merasa kehilangan. Tapi kalau kau petantang-petenteng sombong, orang Pak masih di situ, panas kursi Pak. Kenapa? Satu kantor doakan kita pindah. Mudah-mudahan pindah, mudah-mudahan pindah. Begitu kita pindah, pensiun, tidak ada yang mau lihat kita. Yang ketiga, penyebab putusnya silaturahmi, satu tadi, sombong. Yang berikutnya lagi, sakwa sangka. Teman kita, sama-sama kita, kepala kantor di Surabaya, tiba-tiba mutasi ke Jakarta, lewat, sombong betul, tidak menyapa. Bukan sombong Pak, baru operasi mata, dia tidak lihat. Sakwa sangka itu bisa meretak persaudaraan kita, Pak. Di telepon kita satu angkatan, sama-sama dulu pegawai, tiba-tiba dia menjadi kepala kantor, di telepon tidak dijawab. Jangan sangka buruk, bisa jadi dia lagi rapat. Coba kalau istri sangka baik, tenang perasaannya. Tapi kalau sangka buruk, jangankan satu kantor, rumah tangganya bubar karena sangka buruk. Tapi kalau sangka baik, enak perasaan. Telepon istri, suami pagi-pagi tidak dijawab, lagi sholat duha suami saya, enak perasaan. Telepon lagi siang tidak dijawab, berarti suami saya lagi sholat duhur berjamaah. Sore telepon tidak dijawab-jawab, berarti HP-nya ketinggalan. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul, berarti suami saya lagi nge-grab. Enak perasaan, sangka baik. Sebaliknya, orang sangka buruk tidak bisa bahagia hidupnya, Pak. Kita sudah punya kapasitas, sudah lakukan lobby, pangkat golongan sudah memenuhi. Kok teman kita yang baru masuk dia yang dipromosi? Kok kita tidak? Sangka baik. Allah tahu, kamu orang baik, tidak cocok kau di jabatan itu. Tahun depan ada masalah di kantormu, kau bisa masuk penjara. Sangka baik. Saya itu mengalami banyak kehidupan. Nanti bertahun-tahun baru saya sadar, ini masuknya rupanya, ini rupanya. 2014 Pak, saya ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon Pak, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Saya baru tahu, Ustadz, tidak usah kau jadi pejabat, Dasat, tidak usah kau jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Datang Kapolres Tabes kau hormat, siap komandan. Datang Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang Pak Menteri, siap Pak Menteri. Kau jadi ustadz.
Saya jadi ustadz, bukan saya yang hormat, mereka yang hormat sekarang sama saya. Itu yang disebut sangka baik, bersangka baik. Daftar tentara saya tidak lulus gara-gara ceper, tidak cukup tinggi saya. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya tidak ceper? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus Pak, sekarang kompol di Sulawesi Barat, reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya caramai kau semua. Ini namanya sangka baik. Kalau kau sangka buruk, kenapa ya Allah? Kenapa? Sangka baik. Kenapa dia baru masuk? Baru 4 tahun sudah dipromosi. Saya sudah 7 tahun tidak dipromosi. Betul dia 4 tahun, tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Bapak 7 tahun, tapi otak Pentium 1. Lambat loading. Sudah jadi Pak, tapi belum. Apa maknanya itu sudah tapi belum? Sangka baik. Orang kalau sangka buruk susah bahagia dan akan memutus silaturahim.